Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara dan saudari sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Saudara dan saudari sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita tidak lepas daripada ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu ketentuan yang telah digariskan oleh Allah itu di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, untuk mengimbangi hal itu dan agar kita selalu mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini, maka kita diperintahkan dan dianjurkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak doa. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah otaknya ibadah. Atau dalam hadis lain Nabi kita bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, wahai Muhammad, kata Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa apabila hambaku itu meminta, memohon kepadaku, dengan syarat dia selalu memenuhi perintah-perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka yang berdoa itu selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari sekalian yang kami hormati, di dalam berdoa itu kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku akan mengabulkan doa apabila hamba-hambaku itu berdoa kepadaku. Di dalam ayat lain Allah menegaskan, "Ud'uni astajib lakum." Artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Misalnya ada orang berucap, saya sudah lama berdoa, saya sudah banyak berdoa, namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan tidak dikabulkan oleh Allah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dikabulkan oleh Allah, sesuai dengan janji Allah di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Namun bahasanya adalah doa yang kita panjatkan itu belum dikabulkan oleh Allah, bukan tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah, kenapa doa yang kita panjatkan itu belum dikabulkan oleh Allah? Itu adalah soal waktu. Karena Allah mungkin menganggap doa yang kita panjatkan itu belum pas momennya untuk diperkenankan atau dikabulkan oleh Allah. Ini menuntut kesabaran kita di dalam berdoa supaya kita jangan sampai bosan atau frustasi atau
putus asa dalam berdoa. Kemungkinan yang kedua, doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi simpanan di kampung akhirat nanti. Nanti Allah memberikannya ketika kita berada di akhirat atau di dalam surga. Kita akan menjadi orang yang termulia di antara orang lain yang sudah dikabulkan doanya waktu di dunia. Maka kita ketika berada di akhirat atau di surga, karena waktu kita minta di dunia belum dikabulkan oleh Allah, maka kita di akhirat atau di surga menjadi orang yang termulia untuk mendapatkan balasan yang telah dipanjatkan ketika di dunia. Kemungkinan yang ketiga adalah apabila doa yang kita panjatkan itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu diganti oleh Allah menjadi maghfirah, yakni keampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, namun karena kita berdoa minta berbagai macam kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak dikabulkan oleh Allah, maka diganti oleh Allah menjadi keampunan Allah. Sehingga ketika suatu saat nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Artinya menutup hidup dalam keadaan baik. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah apabila doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mungkin menjadi atau diganti oleh Allah menjadi suatu keselamatan bagi kita yang mungkin asalnya kita mendapat bahaya, mendapat celaka, bala, musibah, malapetaka dan sebagainya karena kita berdoa minta kepada Allah berbagai macam, namun Allah belum mengabulkannya, maka digantikan oleh Allah doa-doa yang kita panjatkan itu menjadi keselamatan bagi diri kita atau bagi keluarga kita. Saudara dan saudari sekalian yang kami hormati, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi buah renungan kita bersama dan kita tetap semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jenuh, tidak bosan, dan kita harus yakin bahwa doa-doa yang kita panjatkan itu tidak akan sia-sia dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيك الأماني والمودة تلتقي وتعبق الأرواح بالقرآن